Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah itu waktu 23 menit sudah hampir eh, lengkap timnya. Hanya tinggal satu orang gitu ya. Eh, Gampang absennya. Tinggal saya lihat tinggal Arvin aja ya. Gak apa-apa. Sambil berjalan aja nanti juga presensinya disiapkan sehingga nanti sekalian saya ikut juga sambil berjalan. Kita masuk sekarang sama seperti kemarin ya untuk eh, sistem EBT atau sistem energi baru terbarukan di pertemuan pertama ya yang perdana ini pertama. Nah, kita akan bahas juga eh, rencana pembelajaran selama satu semester gitu ya. Nah, jadi eh, mekanismenya ya sama dengan mesin listrik gitu ya. Jadi nanti kelas besarnya itu 6 pertemuan juga. Saya sampai hari ini belum dapat konfirmasi dari dosen pengampu kelas besarnya Pak Charles. Nanti coba saya kasih alarm lagi apakah bisa memungkinkan di pertemuan kedua minggu depan kelas besarnya sudah bisa berjalan ya pertemuan pertama. Nah, hasil review saya untuk khusus untuk mata kuliah sistem EBT ya, sistem energi baru terbarukan atau sistem new and renewable energy. Jadi kalau mesin listrik saya lihat setelah kami diskusi bersama dosen pengampu ya, dosen kelas besar juga, eh, kalau mesin listrik tidak ada eh, perubahan eh, chapternya. Gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini ada tambahan sistem ya. Mungkin kalau di mata kuliah yang lain di perguruan tinggi yang lain nama mata kuliahnya ya renewable energy gitu ya. Sekarang temanya EBT ya, bukan energi terbarukan lagi tapi energi baru dan terbarukan gitu ya. Di beberapa kesempatan mungkin di mata kuliah pembangkit atau mata kuliah dasar teknik tenaga listrik sudah sering muncul ya kata-kata renewable energy. Nah, ini kita lebih ke apa namanya keterapan dari energi baru terbarukan lagi. Nah, ketika ada nama mata kuliah kita ada bunyi tersebut di situ ada sistem. Nah, mungkin kalau renewable energy-nya saja mungkin konsentrasinya sebenarnya fokus di konversi energi ya. Bagaimana energi surya ya mengkonversi menjadi energi listrik. Kemudian energi dari angin kita konversi juga menjadi energi listrik. Jadi kalau bicara sistem berarti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Tidak spesifik jadi malah lebih general gitu ya dari hulu ke hilirnya. Berarti mulai dari energi potensialnya itu apa atau energi dari alamnya itu apa ya kemudian eh, pembangkit atau dari turbin dulu gitu ya turbin yang digunakan apa kemudian jenis pembangkitnya apa kemudian bagaimana mengkonversinya sehingga menghasilkan energi listrik gitu ya dari yang pasti dari mekanis gitu ya kalau ada yang berguna tapi ada juga yang seperti PLTS itu dia konversinya juga lebih beda lagi ya lebih lebih unik lagi gitu. Karena langsung gitu ya dari pembangkitnya itu sendiri. Cuma kalau untuk khusus PLTS biasanya ada tambahan baterai ya yang lumrah di situ pasti ada baterai. Kalau pembangkit yang lain itu bisa uh, secara direct ya. Kalau bebannya itu misalnya DC gitu ya, bisa langsung gitu ya. Tergantung juga. Nah, karena kita di sini
renewable energy ya, kalau kemarin di pembangkit tenaga listrik kan kita memang konsentrasinya ada energi termal dan non termal ya. Sumbernya itu ada konvensional dan yang non konvensional gitu ya. Konvensional kan dalam hal ini seperti bahan bakar ya, seperti batu bara gitu ya. Nah, itu juga kan masuknya di pembangkit yang energi termal. Kalau yang non termal ya baru sekarang ini kita fokuskan untuk renewable energinya, energi baru terbarukan. Nah, tadi kalau kita dari hulu sampai ke hilir, nah hilirnya balik lagi bebannya juga ya. Jadi ketika sudah dikonversi ya, ke energi listrik, nah kira-kira bebannya apa? Nah, berarti sistem ini termasuk desain bukan? Ya dia betul desain dari hulu ke hilir juga. Jadi jangan sampai kebutuhannya itu lebih kecil dari pembangkit yang kita desain, atau sebaliknya kebutuhannya besar, pembangkitnya yang kita desain itu hasilnya itu ya konversi energi listriknya kecil ya, itu juga menjadi masalah. Nah, saya pernah info dari awal pertemuan kita ya tentang energi bahwa mendesain itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan dari hulu ya, ingat, dari hilir. Ya, ketika teman-teman mau mendesain dari sistem EPT ini. Kalau misalnya satu RT teman-teman fokuskan gitu ya, ada biasanya kan 40 kakak, kita anggaplah 40 rumah. Satu rumahnya itu kebutuhannya 1.300 watt bebannya ya. Ya 1.300 teman-teman kalikan 40. Hitungan kasar seperti itu dulu. Dapatlah situ eh, beban, sebentar ya. Oke, maaf, iklan, iklan, ada yang telepon. Kaget saya. Tadi sampai mana, teman-teman? Kepotong saya jadi. Sampai mana tadi? Biar nggak mengulang. Tadi sampai mana? Sampai beban rumah, Pak, Oh iya, 1.300. oke ya. Jadi sampai beban ya, beban. Jadi kebutuhannya 1.300 dikali 40 rumah lah. Nah, dari situ baru kita desain. Misalnya kalau untuk pemanfaatan energi surya, nah berarti kita mendesain kita kira-kira berapa banyak ya eh, panel suryanya gitu. Nah, itu simpelnya kan gitu ya, panel suryanya misalnya berkapasitas 100 watt peak, berarti berapa panel surya gitu ya. Nanti beberapa panel disusun itu namanya array gitu ya. Kalau satu panel surya ada beberapa eh, solar cell. Jadi jangan kebalik-balik ya, solar cell, solar panel sama array itu jangan jangan sampai ketuker atau terbalik gitu ya. Jadi dalam satu solar panel itu ada beberapa uh, solar cell gitu ya. Kan kelihatan kotak-kotaknya itu. Nah, itu satu kotaknya itu satu solar cell. Kalau dikumpulkan jadi satu bingkai, nah itu namanya satu panel surya ya, atau satu solar panel gitu ya. Terah lah biar bebas aja sebutannya.
Kalau kita susun-susun baru nanti jadilah dia array satu kesatuan itu ya, udah jadi satu sistemnya. Ya sudah ya, jadi tinggal polanya seperti itu aja. Nah, kalau dia dari PLTS-nya langsung ke beban, itu kan berarti ada sebenarnya nggak masalah kalau kalau tepat gitu ya perhitungannya. Tapi ada resiko juga. Bagaimana mengkondisikan alam dan juga energinya tidak sia-sia ya pastinya menggunakan uh, sebuah baterai ya. Nah, karena kita tidak bisa kontrol energi surya ya, kalau misalnya satu hari penuh itu misalnya energinya apa sinar mataharinya iradiasinya itu bagus, nah ternyata baru hitungan beberapa jam baterainya sudah penuh, berarti kita pakai charge controller gitu ya. Jadi ada pemutus pemutus arus ya ketika baterainya sudah 100%. Ya. Nah, nanti bisa dibagi juga sebenarnya ya. Ada yang mengisi ke baterai ya, ada yang direct ke beban gitu. Jadi sambil mensuplai beban, tapi dia juga sambil menyimpan. Nah, itu sistemnya on grid, off grid itu teman-teman. Terus nanti teman-teman pelajari jenis panel surya. Itu yang disebut renewable energy ya, energi baru dan terbarukan. Terus bagaimana yang disebut dengan biodiesel gitu ya? Nah, itu juga masuk ya, banyak sekali ya, nuklir itu masuk energi baru terbarukan juga ya komponen. Nah, biogas ya, nah, biogas juga sama karena saya jelaskan juga bahwa energi baru terbarukan ini memang unik, memang ada yang dari alam langsung dimanfaatkan ya, konversinya langsung di komponen pembangkitnya, tapi ada juga yang melalui proses gitu ya, energi baru terbarukan. Misalnya tadi dari kotoran hewan gitu ya, sapi kah atau kambing, yang identik biasanya kotoran sapi gitu ya. Kotorannya dimasukin ke bak, bak, bak tertentu gitu ya yang udah didesain. Lalu nanti gas metanya itu dialirkan melalui selang langsung ke kompor ya untuk bisa dihidupkan. Nah, dia kompornya itu kalau yang biogas ya atau disebut ini gasnya gas alam ya dari hewan, gas metan ini dia tidak bisa seperti kompor gas pada umumnya, artinya bisa di setel apa ukuran apinya, dia stabil dia apinya, kalau nyalanya segitu nggak bisa digedein dikecilin, pokoknya ada pematik korek hidup udah segitu dia. Kalau yang apa namanya dari energi baru terbarukannya dari kotoran hewan memanfaatkan gas metan gitu. Cuman waktu itu pernah juga temen saya itu pas riset tentang biogas ya dari kotoran sapi sih waktu itu ya, dia sampai konsentrasinya ke pakannya ya, pakan sapinya gitu. Kalau pakan sapinya kurang nggak apa namanya kualitasnya kurang, nah nanti kotoran sapinya yang nantinya jadi gas metan juga kualitasnya berkurang. Nah, diteliti lagi bagaimana melihat kualitasnya. Nah, saya juga di situ dapat dapat knowledge-nya juga ya, sharing knowledge-nya juga pas dipaparkan itu. Kalau teman-teman lihat api ya, api yang di kompor katakanlah ya, itu kalau teman-teman lihat secara visual kasat mata itu, kalau ngeliat apinya itu full biru, wah itu kualitasnya sangat baik. Tapi kalau di dalam eh, apa namanya tungkunya itu apinya itu di tengah-tengahnya ada warna kuning ke oranye, seperti kuning ke orenan gitu ya. Nah, terus baru ada birunya sedikit atau komposisinya lebih banyak yang kuningnya dibanding yang birunya. Nah, itu kualitasnya nggak bagus ya, sangat tidak bagus. Sampai ke situ jadi risetnya, sampai ke pakannya. Jadi sebenarnya di konsentrasi kita di TTL banyak sekali yang mau teman-teman bisa kembangkan nanti kalau mau punya ide kira-kira apa sih temanya ya untuk skripsi, atau kalau mau nyoba buat paper gitu misalnya nanti dari skripsi. Nah, itu banyak sekali. Nah, kemarin dari satu buah unit motor aja itu yang teman-teman analisis
banyak sekali sebenarnya temanya gitu ya. Konsentrasi teman-teman mau apa, kalau mau ke renewable energy juga bisa gitu ya. Makanya sekarang ada mata kuliahnya. Jadi eh, ini apa namanya yang disebut konsentrasi, baik yang tandanya itu bintang satu bintang dua, sebenarnya ini menggiring teman-teman untuk persiapan tugas akhir atau skripsi itu ya, kira-kira temanya mau apa sih gitu. Jadi kami dosen pengampu ini pematiknya saja biar teman-teman tertarik, dan beberapa mata kuliah konsentrasi kira-kira teman-teman hobinya apa gitu untuk tugas akhir nanti atau skripsi. Saya mau main di mesin listrik ya silakan, boleh. Saya mau main di renewable energy silakan. Nah, bicara metodenya kan eh, banyak sekali, dan itu juga tergantung teman-teman hobi nggak baca paper. Dari situ nanti biar dapat kira-kira teman-teman mau cari novelty-nya di mana dari teman-teman yang teman-teman mau kerjakan buat tugas akhir atau skripsinya gitu ya. Misalnya saya mau main renewable energy, saya mau hybrid energi surya sama angin, berarti kan PLTS dengan PLTB misalnya gitu pembangkitnya ya. Nah itu bisa bikin prototipenya dan juga bisa disimulasikan menggunakan power simulator atau Proteus. Udah cukup itu kalau buat tugas akhir, cuma tinggal sedikit aja sentuhannya adalah pada saat teman-teman mau mendesain hybrid ya, pembangkit yang hybrid itu apa kira-kira keterbaruannya sedikit lah novelty-nya ya, keunggulannya apa. Bicara keunggulan dari mana didapat ya, teman-teman harus minimal mempersiapkan beberapa paper buat dijawab pustaka juga, bahwa ini sudah ada yang pernah dikerjakan sebenarnya hybridnya ini yang angin dengan surya. Misalnya di situ munculkan ada 5 yang, nah dari 5 yang teman-teman kerjakan kira-kira novelty-nya apa dari yang 5 itu ya, dari yang 5 paper itu yang memang sebenarnya sudah ada, cuma kan mereka punya novelty-nya masing-masing. Nah teman-teman harus bisa munculkan itu saja. Jadi sebenarnya metodenya bisa aja tetap teman-teman pakai, cuma tinggal menunjukkan kalau punya saya ini loh novelty-nya di sini. Saya menggunakan yang kemarin itu misalnya ada pakai super kapasitor, harus bisa yakinkan dulu ya, jangan-jangan sudah pernah dilakukan sama apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya ya, paper-paper selanjutnya sebenarnya udah pernah banyak yang membunyikan itu. Nah berarti novelty-nya malah belum ada, hilang gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi banyak sekali yang dikembangkan. Ada juga dari, kalau di Jawa waktu saya ke mana ya, ke Malang ya, ada juga yang riset tentang energi terbarukan juga, cuma dia dari mengambil minyak nih ya, mengambil minyaknya sama sih seperti biodiesel sih sebenarnya ya. Saya lupa nama pohonnya apa tuh, padahal banyak sekali di pinggir jalan raya gitu. Nah, itu ada pohon yang di semacam ada bijinya itu diambil, terus diekstrak dijadikan oil, dalam ini untuk bahan bakar gitu ya. Nah sama saya lihat juga hasilnya dari sisi komposisi kimianya, dari visualnya dilihat juga bentuk apinya. Nah jadi pada saat proses ekstraksinya itu mungkin metodenya, teknologinya belum belum bisa maksimal, dalam arti hasilnya itu belum apa namanya, belum blue blue fire ya, belum apinya belum biru sekali gitu. Jadi masih ada, malah lebih banyak, masih banyak dominan warna kuningnya atau merahnya gitu ya. Nah jadi teman-teman perlu tahu sih, makanya dulu kalau nggak tahu teman-teman masih sempat menggunakan kompor itu nggak, apa namanya, yang minyak tanah itu ya. Itu kan kalau yang minyak tanah itu eh, kalau minyak tanahnya kotor tuh apinya tuh wah nggak karu-karuan warna itu ya, biru kecampur kuning sama oranye gitu ya. Nah itu di situ kelihatan kualitasnya. Ya jangan kan minyak tanah ya, kadang gas juga begitu saya lihat ya. Eh, Kalau warnanya dia benar-benar blue fire banget, itu apinya biru banget, bagus tuh berarti kualitasnya. Nah itu saya ngomong begini bukan saya statement bahwa saya ini ya, tapi saya belajar dari eh, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi saya sharing gitu ya. Jadi kita
banyak sekali kalau kita bisa dapat ilmu itu dari hal-hal kecil udah mulai tertarik. Nah itu. Nah cuma jangan lupa juga kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya salah satu penelitian tentang pemanfaatan kotoran sapi tadi misalnya gitu ya. Nah itu komposisi yang ada di kotoran sapinya itu kan untuk menghasilkan gas metan yang baik, yang berkualitas, itu kan juga komposisinya kimia. Nah, itu ada ranahnya lagi. Nah, kita libatkan orang dari MIPA kimia misalnya, analis gitu. Kita nge-lab gitu. Kita lihat unsurnya apa aja. Itu kita harus sedikit pelajarin, nggak apa-apa. Tapi kan kita konsen di energinya gitu ya. Nanti apa sih kira-kira ujung-ujungnya itu? Ada yang tahu nggak? Setelah itu semuanya, misalnya dari kotoran sapi itu sampai apinya hidup, ada yang tahu nggak kira-kira nanti hilirnya apa sih itu setelah itu semua udah running tuh? Udah hidup nih kompornya dari kotoran sapi itu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira setelah semua itu tuh sebenarnya ujung-ujungnya apa sih? Kan udah belajar ekonomi teknik. Apa ujung-ujungnya kira-kira? Ekonomi teknik itu kalau teman-teman ke UI itu bagian konsentrasinya anak-anak TTL loh di sana. Ayo apa teman-teman? Ujung-ujungnya apa sih? Ayo Andre, ujung-ujungnya apa Andre? Halo, Audi. Ya Pak. Apa kira-kira ujung-ujungnya apa sih setelah semua itu running tadi kita mau buat pembangkit apapun apa sih nanti muara akhirnya itu apa sih gitu ya setelah semua itu running semuanya bisa hidup nyala hidupan apa yang terakhir kali nanti Masih kurang nyambung saya Pak. Maksudnya ujung di mananya. ya kemarin kan udah pernah belajar ekonomi teknik tuh apa sih kira-kira itu clue-nya itu dari ekonomi teknik itu apa kira-kira ada yang tahu yang lain bukti adek apa kira-kira hilirnya memang sudah sampai bebannya hidup gitu ya atau mau alat masaknya akhirnya sendiri kitasnya nyala, lampunya nyala. Tapi setelah itu apa sih sebenarnya yang lebih fundamental lagi lah setelah itu semua running? Ada yang tahu nggak? Kemarin belajar ekonomi teknik kan bagian dari konsentrasi TTL-nya juga. Nah itu saya udah kasih kata kunci ekonomi teknik ya. Jadi sebenarnya ekonomi teknik itu ada lagi lanjutannya sebenarnya 3 SKS juga sama sih ya. Analisis ya, analisis ekonomi energi. Nah kalau kita bicara analisis ekonomi energi, nah berarti kalau kita sebelumnya belajar ekonomi teknik, jadi sebenarnya semua yang teman-teman nanti desain atau teman-teman eksperimen sampai hilir, itu ujung-ujungnya nilai ekonomisnya, kira-kira seperti itu ya.
Nah, makanya sebenarnya riset-riset sekarang itu ya sampai ke BRIN misalnya, Badan Riset Inovasi Nasional gitu ya. Kalau dulu kita kan, saya pernah bilang kalau dulu kita hanya sampai yang penting mesinnya jalan, running, udah cukup. Tapi akhirnya apa? Kita tertinggal terus sama negara-negara yang berkembang, apalagi negara maju. Karena ternyata kan nggak cukup kita yang kita kerjakan itu hanya sebatas sampai dia running. Ya, kita membuat prototipe, ternyata nanti eh, diproduksi massal di industri, kalau dia tidak ekonomis, nah akhirnya riset kita yang teman-teman kerjakan nggak ada gunanya gitu. Jadi teman-teman mendesain apapun pembangkit menghasilkan energi ya, KWH itu tadi, kilowatt hour tadi, energinya kan KWH ya. Kalau KW aja itu kilowatt berarti beban, tapi kalau KWH kan di situ ada variabel waktunya tuh ya, H-nya itu hour. Nah, itu energi, itu berarti energi yang dihasilkan misalnya 1 kWh tadi. Nah, umur ekonomisnya itu yang teman-teman belajar di ekonomi teknik ya. 1 kWh teman-teman rupiahkan aja. Berapa rupiah? Gampang banget itu, ambil aja dari PLN ya, per 1 kWh berapa berapa rupiah. Nah, itu memang nanti dilihat lagi 1 kWh-nya itu tergantung kapasitas meterannya. 1 kWh di meteran 900 sama 1 kWh di meteran 2200 itu kan beda nih, beda nilai rupiahnya ya, karena terkait subsidi tadi. Itu bisa teman-teman apa namanya, ambil semuanya, tapi nanti bisa dibikin grafik kalau yang subsidi sekian nilai KWH-nya. Nah, itu yang disebut kalau sasarannya yang menengah ke bawah, yang tarif 900 watt bebannya di rumah, ya berarti itu sasarannya. Kalau misalnya secara general berarti mau dari 900 sampai bahkan sampai 5.000 watt beban di rumah itu bisa aja. Jadi itu ya, semua ada nilai nilai dalam bentuk rupiahnya, makanya nanti dirumuskan dalam ekonominya, analisis ekonomi energi. Dulu kalau saya belajar ada analisis ekonomi energi. Jadi sampai sampai detail gitu, apa yang kita kerjakan ekonomis nggak. Makanya saya itu juga dulu awalnya sampai di analisisnya teknis aja gitu. Cuman prof saya bilang ini nggak cukup, kamu harus bisa buktikan bahwa yang kamu desain ini nih mempunyai nilai ekonomis nggak. Kalau BP aja, jangankan ekonomis, kalau BP aja nggak ketemu udah keburu apa namanya, udah keburu nggak ketutup gitu ya, malah cenderung rugi. Buat apa, nggak ada yang mau pakai orang gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa yang kita kerjakan juga tidak sia-sia. Nah, cuma nanti kalau teman-teman belajar metodologi penelitian, setiap apapun yang kita kerjakan di penelitian, gagal itu adalah sebuah hasil juga ya. Itu penting sekali. Kenapa gagal adalah sebuah hasil juga? Agar peneliti selanjutnya tidak mengulangi metode yang sama ketika hasilnya gagal. Itu penting. Jadi orang kalau penelitian itu selalu berhasil, bukan penelitian ya. Itu juga dipahami teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita mau melakukan sebuah riset ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan di tujuan awal. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita akan bunyikan di pembahasan hasil dan kesimpulan, kita bunyikan gitu ya, bahwa ini hasilnya tidak kurang efektif, ini hasilnya kurang memuaskan dari performanya segala macam, ini tidak ekonomis, cenderung rugi setelah dihitung dengan metode yang kita pakai. Nah, itu nanti peneliti selanjutnya, oh jangan pakai metode apa, kalau untuk topiknya sama jangan pakai metode ini, kita coba cari metode yang lain biar hasilnya tidak seperti sebelumnya, misalnya dia kurang memuaskan atau gagal. Ya tetap nggak masalah, itu dalam sebuah paper pun nggak masalah ya. Bukan berarti semuanya harus berhasil ya teman. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman apa yang saya coba jelaskan? Bisa dipahami teman-teman? Jadi cukup kompleks ya untuk energi baru terbarukan.
ada yang dari alam, ada yang dari apa namanya, melalui proses dulu yang baru bisa dimanfaatkan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah dipahami, diam berarti paham. Ada yang mau ditanyakan, nggak ada yang ditanyakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Adek, silakan, Dek. Sejauh ini energi alam yang paling mudah dipanen sama diambil itu yang paling gampang nih ya. Kira-kira apa menurut Bapak? Untuk konteks di mata kuliah kita ini ya, Ha, semua sebenarnya ini maksudnya tadi energi yang paling gampang gitu ya, 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 yang paling mudah dipanen atau sistemnya diterapkan nggak lah terlalu gitu ya. ribet secara ekonomis sama secara sistem juga. Ya paling simpel memang PLTS sudah, itu yang paling simpel. Proses instalasinya tidak serumit pembangkit energi terbarukan yang lain gitu ya. Kayak misalnya PLTMH gitu ya. Misalnya kita menggunakan sungai kecil atau menggunakan parit yang kita bendung dulu, itu kan ini bicara tanda kutip ya, maksudnya ada tadi yang bisa langsung dieksekusi lah gitu ya. Ya memang PLTS paling untuk saat ini gitu. Paling instalasinya segala macam paling sederhana dan paling paling mudah menurut saya. Cuma kendalanya PLTS masalah di investasi awal kalau teman-teman belajar akuntansi ya. Jadi kadang-kadang kalau skalanya rumah saja, misalnya teman-teman rumahnya 1.300, kan sayang tuh atapnya, itu kan udah banyak tuh ya. Wah, pakai aja PLTS. Di awal memang investasinya lumayan itu. Kalau nggak punya modal sulit juga gitu. Tapi kalau punya modal langsung diinstal PLTS-nya, bisa nikmatinya kan sampai 30 tahun. Paling nanti BEP dari PLTS yang teman-teman pasang di rumah, hemat saya ya 5 sampai 7 tahun aja udah balik modal itu. Sisanya bukan BEP lagi, udah keuntungan. Itu sih deh kalau saya rasa, karena kalau yang lain kayak PLTB ya itu terkait dia harus ada mesin listriknya ya, dalam arti mesin pembangkitnya. Nah itu yang agak agak sedikit rumit kan ya. Itu pembangkit-pembangkit yang lain tuh perlu instalasinya ya, karena di situ ada mesin pembangkit ya, pembangkit listrik lebih kompleks gitu. Apalagi PLTB ya, dia punya putaran turbinnya kan, namanya angin tidak stabil, tidak konstan. Kadang kalau lagi ada angin kencang itu putarannya kencang, nah itu komponen di dalamnya itu ya, di dalam pembangkitnya itu cukup kompleks itu. Inverter, konverternya lengkap itu ya, regulatornya untuk menstabilkan tegangan. Ya itu banyak sekali ya akhirnya. Itu sih dek, kira-kira dek, memang paling simpel ya PLTS sih. Ada power bank yang dibikin sengaja, power banknya bentuknya pipih tapi dia permukaan casingnya luas gitu ya, area permukaan casingnya luas. Nah itu langsung jadi satu dengan casingnya, itu di apa namanya, ada PLTS-nya, ada panel suryanya gitu kan. Nah jadi power banknya daripada nyolok ngisi kalau lagi ada nongkrong di tempat yang panas, tinggal jemur aja tuh, jadi otomatis ngisi ke power banknya. Itu udah banyak juga deh gitu. Paling simpel kan gitu ya. Memang dia tidak bisa terpisahkan juga dari baterai ya, karena kalau nggak pakai baterai itu banyak yang terbuang, loss ya. Dari semua memang investasinya lumayan, cukup besar juga ya. Tapi umur pakainya sampai 25 sampai 30 tahun kalau dia. Yang teman-teman bisa lihat kalau keluar dari bandara itu, dari Soekarno-Hatta bisa lihat tuh sepanjang jalan flyover itu kan semuanya lampu jalannya sudah
menggunakan energi surya semua kan, teman-teman bisa lihat sepanjang jalan. Ya, menjanjikan kan sebenarnya. Apalagi sekarang seperti PLN memanfaatkan luas permukaan danau ya. Jadi di danau-danau itu yang permukaannya cukup luas, ya diinstal di situ, dipasang apa namanya PLTS apung. Itu udah jalan juga tuh ya untuk PLN tuh programnya. Jadi sekarang PLN juga nggak alergi lagi ya dengan energi baru terbarukan. Kalau dulu kan memang fokusnya konsennya di energi termal ya yang konvensional. Sekarang sudah apa kerjasama misal untuk electric vehicle gitu ya, mobil listrik udah mengarah ke situ. Itu deh kira-kira deh. Cukup gimana deh, cukup deh. Ini kalau Cukup, dari cukup mata saya ya menjelaskan. energi terbarukan paling simpel banget ya PLTS. Karena kita bukan membuat si panel suryanya kan intinya gitu. Itu kan skala pabrikan gitu ya yang buat PLTS-nya itu. Karena dia punya materialnya itu kan khusus sekali itu, nggak bisa terpisah-pisah kita bikin dari awal gitu ya untuk PLTS-nya sendiri ya, untuk panel suryanya maaf, kita rata-rata pasti beli jadi, terserah mau yang mini solar panel atau yang ukuran 50 watt peak sampai 100 watt peak itu kan udah jadi semua ya, tinggal kita pasang aja. Itu kira-kira. Ada lagi selain ada? Des, ada Des? Juli? Oh ya Pak, mau nanya deh Pak. Ya, jangan ragu-ragu lah nanya kayak baru kenal aja. Ini benar-benar ini apa yang tadi Bapak jelaskan juga sebelum-sebelumnya udah dikupas ya di pembangkit, dasar energi listrik dan lain-lain kan ya. Cuma kan kita lebih fokus katanya tadi di konversinya untuk yang RE ini dan lebih kayak ke pembangkit misalkan yang non apa tuh yang bukan uap lah gitu kan ya, lebih kayak ke ada sistem baterainya. Nah, apa yang eh, sama sih kayak adek kayak di konversi energi ini nanti atau di renewable energy ke depannya bakal terjunnya ke pembangkit juga kan Pak, cuma lebih kayak ke nanti ke depannya listrik itu tidak lagi memerlukan bahan bakar fosil kayak batu bara, minyak bumi, gas, dan bakal menerapkan kayak air, udara, angin, bahkan matahari ya kan ya Pak ya. Nah, kan di lab ada tuh Pak apa yang panel ya, panel mini apa itu bakal juga di apa gunain bakal di mata kuliah ini Pak, kan lumayan juga buat pembelajaran kita, saya juga sih kan belum mengerti itu tentang yang di panel itu. Oh, boleh itu sambil berjalan. Setuju saya. Nah, tadi kita misalnya ngomong konversi energi gitu ya. Konversi energi. Nah, kita ambil sampel ya udahlah, kita ambil sampel yang PLTS lagi. Bagaimana sih contoh salah satu contoh konversi energinya? Nah, kalau dari panel surya yang kita letakkan di ruang terbuka ya agar agar iradians itu ditangkap ya oleh si solar panel ini misalnya. Nah, itu konversi energi pasti ada rumus empirisnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat speknya dulu bagaimana nanti dia berproses menjadi energi listrik. Nah, di situ kan ada eh, watt peak-nya berapa misalnya gitu ya. Misalnya 10 watt peak dengan tegangan berapa, arusnya berapa. Nah, sampai mendapatkan maksimal 10 watt peak tadi ya katakanlah. Nah, kalau di konversi energinya itu yang kita bisa ambil datanya apa sih untuk kita bisa konversi? Nah, ada beberapa yang kita bisa ambil misalnya kita ukur suhunya.
di area solar panelnya dapat berapa nih suhu. Suhu itulah yang nanti kita masukkan di rumus konversi energi suryanya, ya. Kemudian pada saat si panel surya menerima iradians, kan kita udah bisa mengukur berarti ya. Dari alat ukur kan kita bisa mengukur nih. Ya contohnya yang di alat di lab itu, yang didapatkan tegangannya berapa, arusnya berapa. Nanti ada rumusnya. Ya, kira-kira seperti itu, ada rumusnya. Nah, ada di situ rumusnya tegangan maksimalnya berapa yang kita ambil, kita tarik dari tegangan minimalnya berapa. Nah, jadi dari tadi yang iradian ditangkap panel surya pada suhu tertentu, kemudian kita ukur semua dari mulai temperaturnya, tegangannya, ya kita ukur semua dari rumus empiris itu. Oh, dapatlah ternyata dia menghasilkan misalnya 7,5 watt peak. Karena suhunya sekian, iradians yang bisa ditangkap oleh panel surya sekian. Itu proses konversi energi. Kenapa misalnya bisa menghasilkan berapa watt peak tadi, dari 10 watt peak dia berapa sih? Berapa watt hour gitu ya misalnya. Nah, itu salah satu proses konversi. Nah, saya juga mau coba mengingat refresh lagi. Waktu di mata kuliah pembangkit pernah dapat e-book setahu hemat saya. Pernah dapat e-book nggak kemarin di pembangkit? Jadi kalau kita kemarin pembangkit di pembangkit tenaga listrik itu kan sudah lengkap sebenarnya bagaimana membahas sistem pembangkitnya gitu ya, baik yang thermal dan non thermal. Tapi kalau renewable energy coba kita berproses di konversi energinya itu lebih baik seperti itu. Masih ingat nggak kemarin? Jangan-jangan udah diterima lewat aja nih kayak dulu dikasih e-booknya. Masih ingat nggak, Dris? Atau Prima masih nggak? Kayaknya ada e-booknya deh. Sebenarnya banyak banyak banget ya khusus untuk yang konversi energi di EBT. Coba saya coba cari sebentar ya. Kayaknya nah ini coba kita coba ya refresh nih. Kita Ben Sorensen nih pernah di share nih. Saya masih ingat di grup kayaknya masih ada itu saya share. Nah ini masih ingat kan nih Pak? Ingat tapi belum udah lama Pak. Saya nggak buka atau cuma yang penting dapat. Masih nggak nih teman-teman? Ini nih pernah ada yang buka nggak? Minimal pernah ada yang buka deh meskipun nggak dilihat isinya. Udah lupa Pak saya. Ya udah lupa. Dan tapi saya lihat di grup pembangkit nih udah pernah saya share nih. Ayo. Ya masih ingat nggak nih? Jangan-jangan nggak pernah dibuka nih. Saya cek dulu deh. Kayaknya saya pernah share di grup pembangkit atau di grup yang sekarang ini kita. Saya harus pastikan dulu. Pernah saya share nggak nih? Kalau lupa, aduh.
Ada pernah di-share ternyata. Pernah di-share. Aduh, teman-teman bisa aja deh. Oke ya. Ini kita nanti coba dicek lagi. Ada kok, saya udah lihat udah pernah di-share ini. Nah, yang tadi sesuai pembahasan aja ya. Pembahasan apa tadi? Yang tentang PLTS misalnya. Nah, ini Bahasa beberapa Jawa, Pak. subfolder teman-teman juga. Kenapa? Bahasa Jawa. Bahasanya bahasa Emang Jawa. masalah deh bahasa Jawa. Iya iya bahasa Jawa emang ada masalah deh bahasa Jawa. Kan belajarnya pelan-pelan nggak disuruh ngebut. Nah teman-teman kan ini di PTN nih, bukan PTS. Harusnya nggak jangan terlalu tabu ya, bahasanya tanda kutip tabu atau alergi lah lihat e-book gitu. Pelan-pelan aja. Nah ini kita lihat tuh ada Ato, Femto. Nah ini teman-teman perlu tahu ya kalau untuk apa namanya satuan dari tenaga tuh banyak ya. Ada nano, mikro, mili ya. Ada simbolnya tuh. Ini udah bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Nah, kalau energi, nah itu dulu kita pernah di fisika listrik magnet pernah membahas apa itu elektron volt ya, simbolnya EV. Nah, itu juga bisa dihitung. Ada juga banyak beberapa contoh soalnya ya. Nah, apa yang disebut dengan elektron volt? Nah, itu coba secara basicnya itu jangan sampai lupa lagi tuh ya untuk elektron volt misalnya. Ini banyak banget. Nah, coba sekarang kita lihat chapter berapa ya yang ada di LTS-nya. Ini ada thermodynamic ya. Nah, ini mungkin lebih ke teknik mesin kalau ini ya. Cycle. Ini teknik mesin banget nih. Ini ada masalah nggak nih sama seperti ini nih? Oh, ini konversi energi banget nih soalnya. Ini udah integral banget nih soalnya. Nah, ini udah integral banget nih. Potongan-potongan ini. Ya, kita lewat sedikit termodinamiknya. Nah, ini termoelektrik. Nah, ini pernah juga siapa ya kemarin termoelektrik? Pernah ada yang angkatan berapa? 2020 kalau nggak salah. Pernah bikin PKM yang untuk Belmawa itu dia buat termoelektrik dari memanfaatkan panas dari lampu petromak atau lampu colen gitu. Kalau dia bisa baca ini bagus nih ya, banyak yang bisa didapatkan dari rumus empirisnya nih. Termoelektrik ya, generator termoelektrik. Nah, kalau mau simpelnya ini termoelektrik generator, udah tinggal buka aja di YouTube. Nah, kalau mau lihat barangnya itu kayak apa sih termoelektrik generator? Ya, ini kan cuma cuma termoelektrik ini kan konversinya cuma memanfaatkan pertemuan antara energi panas dan juga energi apa maaf suhu yang panas dengan suhu yang dingin. Nah, di situ dia bisa menggerakkan apa namanya piston atau kaki atau torsi gitu ya biar dia itu dari eh, apa namanya pergerakan atas bawah menjadi putaran ya dia torsi juga sih jatuhnya. Nah ini juga bisa teman-teman pelajari ini masuk renewable energy juga ya memanfaatkan suhu yang tinggi ke rendah yang dari yang panas ke maaf suhu yang tinggi itu yang dingin maaf dari yang dingin ke panas. Nah ini prinsip kekarbon di YouTube juga banyak ini jadi kemandirian teman-teman ini tinggal tergantung mau mau banyak belajar nggak. Kalau bahasa Jawa deh tenang aja deh pelan-pelan ini pakai ini aja dulu Google Translate pelan-pelan kalau kira-kira katanya maknanya kurang nyambung dipas-pasin aja kira-kira yang cocok kalimatnya apa kalau misalnya pakai Google Translate gitu ya. Nah ini kan pasti udah pasti main integral ya luas permukaan area suhunya nah, itu udah kelihatan nih termoelektrik. Padahal alatnya sederhana begitu dibuat area ilmiah, wah rumus empirisnya ya seperti ini.
share. Ini apa? Nah, ini sesuai pertanyaan Ade itu tadi ya. Kalau kita lebih ke konversi energi, kita ambil nih. Ini ada kan pasti lengkap lah ini. Chapter 5, Engine Conversion of Solar Energy. Ya, konversi ya dari tenaga surya ini. Nah, baca aja nih pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan. Oke. Pasti ada cara mengkonversinya. Cuman teman-teman lupa nih, lali aja. Nah, ini udah mulai ya di bagian kelima nih prosesnya. Nah, ini dari panelnya nih, udah bisa teman-teman lihat ya, dari rumus empiris ke gambarnya ada heating fluid inletnya. Nah, ini sambil berbarengan teman-teman bisa nonton di YouTube juga ya, bagaimana dia menangkap selnya itu, radiasinya itu ya. Heat energy convert. Nah, ini proses, ada prosesnya. Ya. Ini pelan-pelan bisa nih dipelajari teman-teman. Kan? Nah, ini yang terakhir nih, hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi pertanyaan Idris nih. Oke, bagaimana dari iradian tadi yang ditangkap oleh panel surya ya menghasilkan berapa sih energi watt hour-nya itu? Nah, di sini ya 1/T ref ya dibagi per T dibagi. Nah, ini tinggal di log tegangan maksimalnya berapa, tegangan minimalnya berapa, itu kan diukur semua tuh. Ya, jadi bagaimana eh, produksi energinya ya dihasilkan. Cuma kita mana ya? Memang di alat yang LTS itu ya skalanya 1 mini, terus itu kan lab untuk pembelajaran ya. Ini memang sulit sih ya kalau dipakai buat 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 riset gitu ya, karena datanya bisa ditarik by system gitu kan. Ketika panel surya ditaruh ruang terbuka, terus kita mulai hitung. Nah, itu data-data yang ditarik kalau lab riset udah bukan rata-rata lagi ya, karena dia dari 1 detik aja bisa beberapa ratus data, apalagi kalau data yang diambil 1 menit. Tapi kalau mengukurnya konvensional, ya itu misalnya teman-teman mau coba 4 jam saja ya, nggak usah lama-lama. Tiap berapa menit teman-teman mau ambil data tegangan sama itu kan juga tergantung cuaca pada saat hari itu juga tuh ya. Jadi yang dihasilkan coba teman-teman ukur arusnya berapa, tegangannya berapa, dapat energi yang dihasilkannya berapa gitu ya. Masih manual kan soalnya. Kalau mau pasang sensor bisa aja sih ya, mau pakai sensor juga bisa sih, cuma tambah banyak tuh toolsnya. Teman-teman harus pasang di alat ukurnya sensornya pas di arus sama tegangan gitu kan. Nah, kalau pakai Arduino atau Raspberry kan datanya bisa ditarik per detik gitu kan. Nah, makanya di sini dijelaskan uh, the rate of power production may actually go down ya. Jadi tergantung di iradiansnya tadi kan. Inilah kontrol alam memang agak sulit sih ya. Jadi kalau kita pakai rata-rata ya rasio itu juga sah-sah aja. Mau apalagi, mau konversi apa lagi ya, tinggal baca aja nih. Nah, heat pumps ya, heat pump ini juga lebih ke teknik mesin ya. Hati-hati juga, bukan hati-hati ya, artinya sesuai kebutuhan aja. Ini kalau heat pump sudah jelas banget nih. Ini anak mesin banget ya. Pumpnya. Geothermal ini masih oke kalau buat elektro ya, geothermal. Cuma ini memang cost-nya tinggi kalau mau eksperimen, alat-alatnya juga ya tahu sendiri geothermal. Basicnya untuk flow ini masih ada simpulan mesinnya juga ya.
Lengkap pasti di sini ada PLTB juga nih. Pasti ada PLTB. Nah, ini teknik mesin banget ya ini ya. Bagian ada yang konsennya di teknik mesin ini soalnya kalau saya lihat. Ini airfoil nih, Nacai 6412 ini airfoil. Nanti saya juga beberapa ikut penelitian dengan eh, di teknik mesin juga ya, tentang airfoil ya. Nanti ya kalau udah publish nanti coba saya share deh. Tapi kayaknya kemarin yang pernah tunjukin Idris ya. Pernah lihat ini Idris ya papernya kemarin yang dikerjain sama Warido itu. Ini persis Iya, iya, banget. Pak. Wah, mesin banget kan kalau ini ya airfoil nih. Jangan kita terlalu berat. Beda beda dunia ini. Beda alam nih. Kaca ini metodologinya nih. Wah, itu udah jelas banget tuh. Ya hati-hati aja. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan kita aja ya. Tadi PLTS oke, PLTB oke, PLTMH oke. Terus apa lagi? Yang generator termoelektrik oke. Geothermal sebenarnya juga masih oke gitu ya. Propeller. Nah, ini eh, kalau PLTB ini boleh dipelajari ya. Tipe propeller nih. Bagaimana konverternya itu apa namanya prinsip kerjanya beroperasi. Mechanical energy conversion nggak masalah ini turbinnya. Tuh, bener kan? Teman-teman kalau mau baca aja. Atau teman-teman kalau kira-kira masih tabu, adek coba cari aja deh yang bahasanya jangan bahasa Jawa juga nggak apa-apa deh. Sebenarnya sih nggak masalah saya juga sih. Mau yang pakai bahasa Jawa, coba deh boleh sambil belajar juga apa namanya. Cobalah download teman-teman nih di satu semester ini nanti saya kasih tugas coba aja download satu paper aja nggak usah banyak-banyak tentang renewable energy lah apa aja itu coba teman-teman pelajari buat jadi tugas deh teman-teman nanti coba presentasikan apa yang udah teman-teman pelajari selama satu semester kita nggak usah ribut-ribut masalah bobot-bobot penilaian gitu ya saya simpel aja tercapai luarannya apa yang teman-teman udah dapat di perkuliahan sistem ini. So nanti juga secara teori sudah diwakilkan saja sama Pak Charles nanti gitu ya. Nanti tinggal terapannya apa yang teman-teman kerjakan tugasnya gitu. Kalau usah mikirin UTS UAS yang tes tertulis itu ya, kita udah projectnya gitu aja. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, nah itu bisa nilai maksimal kan gitu. Oke ya, teman-teman gitu aja jangan karena ini udah mata kuliah konsentrasi udah jadi hobi harusnya gitu. Jangan ada pusing atau apa ya beban lagi gitu ya udah harus mengeksplor udah harus bisa mengembangkan di setiap mata kuliah konsentrasinya dari situ nanti teman-teman baru tertariknya nanti mau apa sih tugas akhirnya atau skripsinya saya cuma mengarahkan itu aja apalagi sebenarnya teman-teman udah cocok sebenarnya student center ya student center tuh udah cocok jadi artinya belajarnya benar-benar mandiri dikasih e-book dikasih tugas per kelompok silakan pelajari diskusi jadi setiap pertemuan satu SKS-nya baca materi, satu SKS-nya diskusi tentang apa yang sudah dipelajari, nanti satu SKS-nya validasi oleh dosen pengampunya. Nah, itu yang disebut student center dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Ya. Kalau di Eropa, contohnya di Jerman, yang itu mah udah berjalan. Mereka mah kuliahnya udah begitu semua, udah mandiri. Jarang itu udah di kelas lagi dosennya tanya enggak, padahal ada waktu-waktu tertentu yang memang dosen pengampunya harus menjelaskan untuk memvalidasi kah atau memang ada keterbaruan novelty dari mata kuliahnya itu bisa. Tapi selebihnya mah belajar sendiri, udah nggak perlu disuruh malah dia udah bikin kelompok belajar sendiri, gitu udah buka bedah bukunya, dipelajari semua e-booknya, paper-paper sudah dibaca, gitu ya. Beberapa sih yang semester ini udah ada yang nerapin student center sih. Nah, ini baru satu satu e-book. Tapi kalau satu e-book teman-teman konsep saja ambil sesuai kebutuhan saja, nggak masalah nanti cari e-book yang lain juga tentang renewable energy. Gitu. Kalau yang adik nanti mau cari yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita validasi lagi lewat e-book juga bisa kok. Nah, ini tipe-tipe apa
apa namanya, model dari propellernya ya. Tuh, nanti paper teman-teman kalau mau bikin jurnal ya begini nih, tarik data, misalnya disimulasiin, dibuatlah fenomenanya seperti ini, dibaca. Ini jelas nih figur 93 nih ada keterangannya. Dari perhitungannya, dasarnya itu dari perhitungan wing geometri ya, putaran si propeller ya, balik-balik atau sudut-sudutnya. Nah ini udah empiris banget ya pokoknya ini. Sebenarnya ini kalau di paper diturunkan satu kali sih udah cukup sebenarnya. Kalau yang kita nggak perlu diturunkan, pakai aja langsung mentah-mentah di rumus empiris nggak masalah. Tapi kalau yang di internasional, yang di 3, di 4 itu ya minimal satu kali lah diturunkan rumusnya. Di setengah rho pi ya r pangkat 3 ya u kuadrat ya, c-nya ini nanti bisa dibaca nih apa, koefisien di lambdanya dibagi dengan lambdanya. Oh, banyak nih di garis halaman ya. Cara membahas tentang putaran semua nih, sudut putar, sudut putaran semua nih. Jadi dari sini ini memicu juga, jadi oh ternyata ilmu itu dipelajarin sesuai teman-teman mau, konsentrasinya makin spesifik ternyata gitu ya. Jadi kalau teman-teman fokus di PLTB aja itu nanti lama-lama mengkerucut ya. Nah itu emang ilmu memang begitu, dari basic yang general sampai teman-teman maunya apa. Nah itu tugas akhir skripsi pasti nih, jadi nggak melebar kemana-mana. Nah, ini yang khusus turbin air ya kalau kita lihat. Nah ini berdasarkan buku, tapi jangan textbook juga ya. Gitu. Teman-teman bisa kompilasikan dengan nonton video-video itu juga bagus. Nah ini tadi kalau PLTB bagaimana mengkonversinya, ini ada juga di sini ya. Nah, konversinya saya waktu itu pernah bilang juga ke teman-teman ya. Jadi dalam sebuah e-book saja kalau teman-teman apa namanya lihat ya, itu boleh menggunakan asumsi, makanya di situ assuming ya, ini nggak masalah, semuanya itu diasumsikan, namanya kita mencoba memsimulasikan formula. Jadi nggak masalah, dalam paper-paper yang internasional pun menggunakan kata asumsi itu dibenarkan secara ilmiah, tidak masalah. Makanya saya pernah bilang, saya pernah ada kasus apa namanya short cargo ya, kehilangan 2000 ton. Bagaimana tuh cara membuktikannya gitu ya, lewat formula atau rumus ya, kita pakai asumsi gitu ya, sampai ketemu kenapa hasilnya itu kargonya minus short atau short sekian ton. Kalau kita nggak pakai asumsi pusing nanti gitu ya, dari aktual kita asumsikan gitu ya. Nah itu kita simulasikan perhitungannya menggunakan asumsi-asumsi. Jadi pertanyaan dari klien, dari manajer-manajer pembangkit, padahal simpel, Pak Ferdi gitu ya waktu saya presentasi. Dari mana Pak kalau tahu
tongkang ini bocor, itu udah langsung ada nilainya 300 ton Pak bocor. Saya cuma bilang, kan kita pakai asumsi Pak. Ya kalau misalnya dari mana tahu, sampai benar-benar kalau ini aktual, saya tahu bahwa tongkang ini pada saat muat bocor 300 ton, saya bilang. Ya kita sakti Pak, berarti dewa gitu. Oh iya ya. Ya makanya kita pakai asumsi Pak. Jadi nanti ketemunya kenapa kalau tongkang ini bocor, muatannya malah jadi minus, short kargonya pada saat pembongkaran. Baru paham gitu ya, kenapa saya pakai asumsi dari rumus-rumus sederhana pada saat menjelaskan. Jadi semuanya sah-sah aja kalau kita menggunakan asumsi. Oke. Ya kira-kira gitulah ya. Kita stop dulu. Ya, sudah 9 berapa ya? 10 menitan lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nanti untuk lebih detail teorinya nanti sama Pak Charles lebih ini lagi ya. Saya ini membuka saja di awal untuk memicu teman-teman semangat mulai belajar sesuai kebutuhannya. Jangan hanya pelengkap, yang penting SKS-nya habis. Harusnya udah mulai waktunya teman-teman mau hobinya di mana nih gitu ya. Nanti jadi pas skripsinya tugas akhirnya enjoy karena emang teman-teman sukanya itu ya. Sukanya itu yang teman-teman mau buat. Adek ini kayaknya hobi nih Adek. Main elektronika daya kayaknya hobi dia nih. Rangkai-rangkai. Enak tuh simulasinya ada sudah. Kalau mau dianalisis gitu kan apa yang dirangkai. Kalau dia mau konsep ke PLTS aja boleh. Kalau mau di hybrid dengan PLTB juga boleh, bagus. Kalau ada, saya ada bukunya juga tuh ya tentang power simulator untuk hybrid PLTS sama PLTB. Oke teman-teman, sebelum saya tutup ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan pertama? Jadi kalau mindsetnya harus udah dirubah ya, udah semester akhir, di semester 6 jangan pola kayak dulu semester 1 yang semua teorinya dipaparin sama dosennya dijelasin gitu ya. Ngerti nggak ngerti pokoknya dijelasin. Enggak, sekarang kita udah konsentrasi lebih mandiri. Nah, nanti mungkin sedikit terbantu nanti sama Pak Charles lah untuk beberapa teori. Tapi selebihnya teman-teman harus benar-benar mindsetnya dirubah gitu ya. Nggak semua udah dari dosen lagi gitu. E-booknya silakan kalau udah judulnya sistem energi baru terbarukan renewable energy. Nah sudah itu kemandiriannya ada di teman-teman. Nggak usah terfokus gunakan e-book yang ini, nggak juga seperti itu kan. Bebas aja tadi kalau ada yang bilang wah kalau itu bahasa Jawa gimana Pak, ya bahasa Indonesia silakan. Yang penting nanti saya ketemu teman-teman kalau di PLTS apa sih yang mau di apa namanya yang mau dikembangkan, capaian pembelajarannya juga yang paling nggak dapat. Itu aja pesan dari saya, kita sampai nanti di akhir semester ya. Ada lagi Dris? Yang lain Mufti? Andre? Jihan? Atau dari Prima? Minggu depan jadinya offline. Oke, nah minggu depan itu juga ditunggu aja. Karena kan tadi saya info di awal ya, benar juga sih. Eh, kita lihat nanti kalau misalnya minggu depan di Jumat depan gitu ya, ternyata nanti minggu depan misalnya di hari Senin, Selasa atau itu, kalau Pak Charles sudah menentukan siap untuk kelas besar ya kita online kan berarti gitu. Online kalau misalnya Pak Charles sudah siap pertemuan kedua. Kalau misalnya belum siap, Pak Charles baru siap di pertemuan ketiga, kayaknya boleh lah offline kita di lab gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa infokan minimal 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Misalnya kalau EBT Jumat, paling enggak Kamis pagi atau siang saya udah bisa infokan. Yang fixnya kita online atau offline di lab ya, gitu. Kalau hari Kamisnya kan itu juga kalau udah siap berarti minggu depan juga Kamis kita di lab sudah mulai praktikum nih untuk yang TE 19-nya ya. Kita
11 orang nih kumpul semua nih gitu. Nanti kalau misalnya minggu kedua belum cukup praktiknya, lanjut aja di minggu depannya lagi gitu ya. 2 atau maksimal 3 minggu juga saya rasa mudah-mudahan cukup lah ya, cuma 11 orang kan ini untuk praktik mesin listriknya, praktikumnya ya gitu, biar nanti dischedule-kan langsung untuk yang 20 gitu ya. Jadi saya juga sekalian mau daftarkan buat sertifikat ASLEP-nya juga soalnya. Kira-kira sih itu ya, Sihan. Masih ada waktu untuk menunggu info dari Pak Charles apakah bersedia atau sudah siap di minggu keduanya, baik mesin listrik atau EBT. Nah, kalau mesin listrik juga mudah-mudahan hari Rabunya paling telat ya, Rabu pagi atau Rabu siang saya bisa infokan bahwa kita online dulu deh gitu. Pak Charles belum siap misalnya. Nah, online. Tapi untuk praktikumnya kan offline gitu ya. Kita mulai aja dari jam apa namanya? Jam 1 itu ya. Jadi suasana di lab itu multifungsi lah gitu ya. Di jadwal kita kan jam 1. Nah, kita mulai juga dari jam 1 praktikum sudah plus perkuliahan. Jadi kita bisa banyak diskusi nanti di situlah ya. Gitu. Gak usah pusing-pusing untuk menunggu kelas besarnya Pak Charles. Misalnya dia baru bisa di ketiga lagi. Ya, itu aja di 2 mata kuliah saya rasa kita konsennya di situ saja. Padahal makanya sebenarnya TTL kita ini, kalau tapi ini khusus saya sih ya, kalau Pak Henry kan memang dia di tegangan tinggi ya, kalau dulu hemat saya dia di sistem tenaga listrik ya, dia lebih ke sistem, kalau on grid off grid tuh dulu. Nah, kayak analisis sistem tenaga listrik itu juga dulu tuh ramai. Nah, kalau saya kan di konversi energi listrik, makanya mesin listrik itu juga kan konversi ya, dari potensial, kinetis, mekanis ke energi listrik gitu kan. Ujung-ujung konversi energi kalau saya soalnya. Mesin listrik udah pasti itu kan bagian dari sistemnya di konversi energi listrik kan. Bagaimana prinsip kerjanya lah atau alurnya dari sistemnya itu ya, mengkonversi. Jatuhnya konversi energi listrik, ya, mesin listrik gitu ya. Oke, cukup ya teman-teman. Kita cukupkan dulu. Udah dapat kabar dari Arvin? Nggak ada ya. Kalian saya di sini saya absen dulu. Oke. Gimana Andre, Prima, Yuli, cukup? Saya tutup nih. Oke, kalau tidak ada lagi ya sudah, eh, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan sharing yang tadi saya sudah berikan jadi pematik teman-teman untuk bisa tetap semangat di konsentrasi ini ya. Mudah-mudahan sudah mulai mencari tema atau topik buat persiapkan skripsinya juga gitu ya. Itu aja. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman.